Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Halim dengan NIM 215080407111006. Di sini saya sama teman-teman saya akan diskusi bahasa tentang perkembangan e-sport di Indonesia. Dari teman saya ada Muhammad Said Naufal. Lanjut. NIM-nya. Nama saya Muhammad Firmansyah, 2150804071110008. Saya Alvan Mikal Sandatoro dengan NIM 215084070111010. Nama saya Aditya Jeremy Mailano dengan NIM 215808071111038. Saya Muhammad Said Noval dengan NIM 215080407111040. Perkembangan e-sport di Indonesia. Game online sudah cukup lama dikenal masyarakat seiring dengan perkembangan internet di Indonesia. Kamu pasti sudah tahu kan bahwa lewat game online orang-orang bisa bermain meskipun berada di tempat yang berbeda-beda karena terhubung oleh internet. Lalu kapan sih perkembangan e-sport udah mulai meningkat di Indonesia? Kita bahas aja di sini. Liga Game dapat dikatakan sebagai pelopor kompetisi e-sport di Indonesia yang muncul tahun 1999, yang dimana kala itu dua jenis game yang dilombakan adalah Quake 2 dan StarCraft. Kemudian tahun 2002 muncul kompetisi yang berlangsung di 8 kota besar, yakni Cyber Game. Selanjutnya, kompetisi e-sport masih ada, tapi dapat dikatakan tergolong lambat perkembangannya. Perkembangan e-sport di Indonesia baru terlihat pesat pada tahun 2018. Di tahun ini bermunculan turnamen e-sport yang berhadiah sangat besar. Bahkan ada kompetisi kelas internasional Indonesia Games Championship yang mampu menjaring 9.000 peserta. Pada tahun 2018 pula, e-sport menjadi yang salah satu cabang olahraga yang di pertandingan itu di ajang akbar Asian Games. Sejak itu, e-sport semakin menarik perhatian banyak orang. Untuk sejenis game yang populer 2 tahun belakangan ini adalah Mobile Legends dan PUBG Mobile. Para gamers Indonesia juga banyak memainkan game lain seperti Free Fire. Indonesia lebih unggul dalam bidang mobile gaming dengan banyak pemain yang lebih memilih bermain di handphonenya dibanding dengan bermain di PC. Ini dikarenakan tuntutan tinggi game yang dimainkan di PC. Oleh karena itu, banyak talenta e-sport yang muncul yang mengharumkan nama negara dalam kawasan internasional. Dengan contoh, tim BTR atau Bigetron memenangkan turnamen PUBG Mobile Club Open 2019 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan EVOS yang memenangkan turnamen M1 pada tahun 2019. E-sport dapat dibilang sebagai sebuah bentuk dari hiburan yang baru di Indonesia. Sebab hanya baru-baru ini, e-sport memasuki mainstream media atau media secara tradisional. Pada awalnya, e-sport telah menjadi sebuah istilah yang resmi di negara-negara seperti Amerika dan Jepang dari tahun 1980-an dan 1990-an. Dilansir dari medium.com pada 3 Januari 2018, game pertama yang dapat termasuk istilah e-sport, Space Invaders, dan turnamen e-sport pertama pada tahun 1978. Akan tetapi, perkembangan e-sport di Indonesia yang signifikan dimulai dengan game online yang tersedia di warnet-warnet sekitar rumah, seperti Point Blank, Losaga, Counter-Strike, dan lainnya. Di mana generasi sebelumnya melihat game online sebagai sebuah gangguan dari pembelajaran mereka. Generasi muda melihatnya sebagai sebuah pelarian dari masalah yang mereka hadapi, entah itu di rumah ataupun sekolah. Seiring waktu berjalan, e-sport juga berkembang dengan munculnya pro player yang pada masa itu masih juga merupakan hal yang baru seperti NetJack dari Point Blank, Bentet dari Counter-Strike, Global Offensive, dan lain-lain. Para pro player ini tidak hanya bermain untuk bersenang-senang, akan tetapi mereka mengejar prestasi di bidang e-sport, di mana game komputer tidak cocok dengan gaya hidup mayoritas penduduk Indonesia. Mereka beralih ke game yang tersedia di handphone atau yang disebut dengan mobile gaming.
Pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini telah memaksa kita untuk tetap berada di dalam rumah. Dan masyarakat Indonesia diharapkan mematuhi protokol-protokol kesehatan dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai anjuran pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat terpaksa mencari bentuk hiburan lainnya. Banyak yang beralih ke online gaming seperti Mobile Legends dan PUBG. Dan dengan turnamen M2 yang saat ini diselenggarakan di Singapura, Indonesia juga diharapkan membawa kejuaraan dan mengharumkan nama negara seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, habis tadi kita udah membahas tentang perkembangan e-sport, saya pengen nanya nih ke Adip. Kalau misalkan, apa sih dampak e-sport saat pandemi ini berlangsung? Menurut saya sih banyak dampak ya, ada banyak dampak. Tapi lebih ke dampak positifnya ya. Menurut saya di era pandemi itu justru semakin banyak turnamen-turnamen diselenggarakan oleh banyak pihak. Tapi yang dilakukan ini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan kita bisa tur offline dengan jumlah penonton yang banyak. Kalau kali ini kita hanya bisa nonton di sekedar YouTube saja atau kanal lainnya. Banyak juga orang-orang yang berkembang bukan hanya dari dunia turnamen di e-sport saja, melainkan dari streaming gaming, contohnya kayak YouTuber-YouTuber yang lagi hit sekarang. Justru di era pandemi ini juga harusnya pemerintah lebih memperhatikan orang-orang di dunia e-sport karena banyak banget peminat e-sport di dunia. Apalagi di era pandemi ini juga kan banyak kejuaraan-kejuaraan besar dilakukan ya. Mungkin itu ya sih. Kalau misalkan dari Firman sendiri, itu gimana tanggapannya? Menurut saya, di tengah kondisi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, seluruh pihak yang andil dalam industri olahraga, termasuk e-sport, bersatu dengan saling mendukung dalam diskusi-diskusi yang digelar secara daring. Melalui wadah tersebut, mereka dapat berbagi ide, masalah, dan tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, mereka juga berusaha menemukan solusi yang inovatif untuk masalah sosial yang lebih besar. Meskipun banyak turnamen-turnamen yang tidak dapat dilaksanakan secara offline, ada keuntungan juga dari penyelenggaraan online, yaitu dengan menyiarkannya di YouTube dan platform-platform lainnya. Karena dapat menambah penghasilan dari penyelenggara turnamen tersebut dan dapat meningkatkan hadiah untuk yang didapat oleh juara. Saya kembalikan kepada Noval. Lanjut, Said. Katanya ada pertanyaan buat si Alvan. Itu gimana? Oh iya, menurut Alvan, gimana sih dampak ekonomi dalam bidang e-sport di Indonesia? Walaupun masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat terhadap keberadaan e-sport di Indonesia, namun tak dapat dipungkiri industri ini telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru di sektor industri kreatif yang berimbas keuntungan terhadap sektor ekonomi yang tidak sedikit untuk Indonesia. Karena bisa saja bidang e-sport ini menjadi devisa bagi negara Indonesia. Hingga saat ini perkembangan industri e-sport telah memberikan banyak manfaat bagi banyak orang. Salah satunya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang begitu beragam di era pandemi. Seperti contoh atlet e-sport dan YouTuber atau streamer yang saat ini lagi banyak digemari oleh banyak orang. Kalau menurut pandangan saya sendiri, bagaimana dampak ekonomi di bidang e-sport ini? Kalau menurut saya, ekonomi dalam bidang e-sport makin berkembang ya, karena lebih banyak pro player yang lebih memanfaatkan waktunya untuk bermain kemudian bertanding. Lalu pesatnya industri kreatif, khususnya e-sport di Indonesia, dalam beberapa tahun belakangan ini seperti langsung melambung dan menjadi perhatian dunia. Sebagai contoh, Indonesia telah menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Pasifik. Menurut saya juga, industri e-sport dengan kompetisi yang banyak dilakukan dapat menjadi peluang ekonomi dan dapat mengangkat nama baik Indonesia di luar negeri. Karena atlet yang berisi anak-anak muda telah sukses menjuarai berbagai macam game online tersebut hingga ke tingkat internasional. Ya, itu menurut saya. Kalau menurut Nopal, saya mau nanya, kok Nopal
Main game nggak? Nopal sendiri main game nggak? Pastinya main sih. Kalau Nopal dari kapan? Mulai dari kapan main game? Coba ceritain dong. Kalau saya sendiri sih dari SD sih, SD kelas 6, tapi nggak kayak warnet gitu. Kalau itu pas SD saya mulai main game offline sebenarnya, kayak di HP Nokia yang lama-lama itu. Habis itu pas di SMP udah mulai coba game-game online kayak ML, terus kayak apa tuh namanya, Free Fire. Nah, pas di SMA udah mulai lanjut ke PUBG, udah mulai banyak-banyak tim lah kayak gitu. Sering ikut turnamen juga, turnamen kecil-kecilan. Ya, kayak gitu sih. Kalau Nopal sendiri pernah ikut turnamen nggak sih? Yang tadi udah saya bilang, saya pernah ikut beberapa turnamen kecil. ML saya pernah, PUBG juga beberapa. Ya, walaupun nggak juara satu sih, tapi lumayan lah duitnya buat nambah-nambah uang jajan. Ya, itu sih. Eh, ini udah nggak ada yang ditanyain lagi. Kayak udah nggak ada sih. Dari Firman, dari Sayed, dari Alvan, ada lagi nggak? Nggak ada sih, cukup. Udah cukup. Oke, kalau gitu diskusi bahasa kali ini kita cukupkan aja ya berarti. Jadi kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kalian semua para gamers, pokoknya jangan berhenti bermain, tetaplah bermain, tapi jangan lupa belajar sama sekolah. Bila bermain game ditekuni secara benar, kita itu bisa menghasilkan, bos. Thank you semuanya.